Mengapa? Mengapa kau menolongnya? Itu tumbal untuk kami. Kaligawe, sebuah sungai yang terletak di sebuah desa di Provinsi Jawa Tengah, merupakan sungai yang dibangun saat pemerintahan Presiden Soeharto. Sungai ini dibangun bertujuan untuk mengalirkan air dari sebuah waduk ke lautan yang melewati desa-desa dan berbagai kecamatan, agar air bisa disalurkan ke berbagai rumah-rumah dan sawah. Di balik manfaat dari adanya sungai ini, tersimpan banyak misteri dan mitos. Konon katanya, saat pembangunan proyek ini, para pekerja kebanyakan adalah seorang perantau, yang mana pekerja dari jauh, yang berarti mereka jauh dari keluarganya. Saat pembangunan sungai ini, tidak sedikit para pekerja yang mempunyai simpanan perempuan di desa tersebut. Akibatnya, saat pembangunan sungai ini sudah selesai, banyak wanita yang hamil tanpa diketahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan. Sebab para perantau pembuatan sungai ini banyak yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Puluhan tahun setelah pembangunan sungai ini selesai, seorang warga yang bernama Sucipto melihat seorang hanyut di sungai dan melambaikan tangannya untuk meminta tolong kepada Sucipto. Seketika itu, Sucipto berniat untuk menolongnya. Ia langsung melompat ke dalam sungai, namun ia ditarik oleh sesuatu. Dan di saat itu, untung saja, ada orang yang menolong Sucipto. Saat itu malam hari, dan Sucipto berhasil diselamatkan dan ditanyai perihal apa yang terjadi. Ia melihat seorang laki-laki hanyut dan meminta tolong, namun setelah dicari dan ditelusuri, tidak ada seorang pun yang tenggelam di sungai itu. Namun, beberapa minggu dari peristiwa itu, ada seorang laki-laki dikabarkan ditemukan hanyut dan meninggal dunia. Setahun setelah terjadi peristiwa itu, hal yang serupa terjadi. Seorang warga bernama Eko melihat ada seseorang yang meminta tolong di sungai dan terlihat sedang melambaikan tangannya meminta tolong kepadanya. Namun, Eko tidak berani menolong. Saat sosok hanyut itu pertama kali ia lihat berada di sungai bagian atas sebelum jembatan. Namun setelah melewati jembatan, sosok itu menghilang dan beberapa hari dari kejadian itu terjadilah peristiwa seseorang hanyut di sungai itu. Tahun demi tahun berlalu. Setiap tahun sekali terjadi peristiwa yang sama. Peristiwa orang hanyut di sungai itu terjadi sebelum seseorang ditampakkan sosok laki-laki hanyut pada malam harinya. Jika pada malam hari ada seorang ditampakkan sosok orang meminta tolong di sungai, pasti beberapa hari berikutnya ditemukan mayat yang hanyut di sungai. Hingga pada tahun 2011, sebuah peristiwa terjadi. Aslam, laki-laki berusia 50 tahun. Ia adalah kepala rumah tangga. Ia mempunyai seorang anak tunggal yang berusia 17 tahun. Pada pagi itu, ia melakukan rutinitasnya mencari rumput untuk pakan kambing-kambingnya. Saat berpamitan kepada istrinya, ada sesuatu yang tidak enak dirasakan oleh istrinya. Perasaan yang mengganjal, seakan ragu untuk melepaskan kepergian suami untuk mencari rumput di hari itu. Padahal hal itu biasa ia lakukan setiap hari. Lalu pergilah Aslam mencari rumput. Sekitar jam 11 siang, ia memutuskan untuk pulang, karena rumput yang ia peroleh sudah cukup banyak untuk pakan ternaknya. Kemudian, ia kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, ia mampir ke sungai untuk membersihkan tubuhnya sebelum pulang ke rumah. Tidak biasanya ia mandi di sungai, entah mengapa. Namun saat itu ia tertarik untuk mandi di sungai dan membersihkan tubuhnya. Saat ia mandi di sungai, ia merasa ada sesuatu dari dalam air yang menarik kakinya, hingga ia terpeleset dan hanyut, terbawa arus sungai. Ia mencoba berenang, namun ia tidak bisa, dan ia berteriak meminta tolong. Bapak Yudi, ia hendak ke warung dengan mengendarai sepeda motornya. Ia melihat Aslam yang meminta tolong, namun Yudi juga tidak bisa berenang, dan ia memutuskan untuk mencari bantuan. Sudah cukup lama Aslam hanyut, dan ia sudah mulai tenggelam.
tiba-tiba datanglah seorang pemuda berusia 20 tahun. Ia bernama Wawan. Wawan langsung melompat ke dalam sungai, menolong Aslam yang sudah tenggelam, terbawa arus sungai. Dengan bantuan para warga, Aslam berhasil diselamatkan. Namun, kondisinya sudah sangat parah, dan ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Pada malam harinya, Aslam berada di rumah sakit ditemani istri dan anaknya. Wawan yang menolong bapak Aslam itu bermimpi didatangi oleh banyak sosok makhluk halus. Ia bertemu dengan seorang bapak tua dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, lelaki tua itu berkata, Mengapa? Mengapa engkau menolongnya? Itu adalah tumbal untuk kami. Tiba-tiba Wawan terbangun. Ia menganggap mimpi itu hanya kebetulan saja. Namun, mimpi itu terjadi terus-menerus. Hingga 3 hari Wawan mengalaminya, mimpi yang sama. Hingga ia meminta kepada ayahnya untuk memanggil orang pintar di desanya. Kemudian orang pintar itu datang ke rumah Wawan dan menjelaskan bahwa ia sudah menolong orang yang seharusnya menjadi tumbal sungai itu, yang terjadi setiap tahunnya. Kemudian orang itu menyarankan kepada Wawan untuk terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga meminta kepada keluarga Bapak Aslam untuk membuang pakaian ke sungai yang dipakai saat Aslam tenggelam di sungai. Kemudian anak dari Bapak Aslam melakukan hal tersebut, dan beberapa minggu dari peristiwa itu, Aslam sudah kembali sehat dan pulang ke rumah. Ia mengadakan syukuran di rumahnya dan mengundang beberapa tetangganya untuk menghadiri acara tersebut. Sejak peristiwa itu, sungai itu sudah tidak lagi memakan korban jiwa.